Hai teman-teman, kali ini aku nggak ngulas suatu barang, tapi aku mau ngomongin cara-cara orang dengerin musik saat ini. Terus alat-alatnya pakai apa aja, dari yang reganya 100 ribuan sampai yang 100 jutaan. Saat ini banyak banget alat-alat yang umum digunakan sama orang-orang buat dengerin musik. Ya sebenarnya ada juga benda-benda yang gak terlalu umum, yang belum banyak teman-teman tahu. Ada juga benda-benda yang umum banget, yang kayaknya tuh hampir semua orang punya. Aku akan breakdown dari yang paling umum ya teman-teman. Jadi orang-orang sekarang kan mostly dengerin musik pakai alat-alat portable. Dan sepenglihatanku yang paling umum ya pakai TWS. Kayaknya saat ini sekitar 80% orang tuh pasti punya TWS gak sih? Bahkan di rumah pakai TWS, kerja di kantor pakai TWS, meeting pakai TWS, sleep call atau video call pakai TWS. Jadi rasanya TWS ini sekarang benda yang paling umum, yang paling dipakai sama orang untuk beraktivitas. Buat yang belum tahu, TWS itu singkatan dari True Wireless Stereo. Mostly bentuknya kayak gini. TWS saat ini fungsi utamanya memang untuk mendengarkan musik atau mendengarkan audio ya, mau musik ataupun film. Tapi dia sekarang pasti disematkan dengan banyak fitur. Mikrofon, active noise cancelling, biasanya pun ada ambience mode-nya. Nah untuk desainnya, TWS zaman sekarang mostly kayak begini tuh, berbentuk in-ear. Tips TWS zaman sekarang tuh udah lembut-lembut banget. Dimasuk ke kupingnya tuh dipakainya nyaman. Tapi ada juga TWS yang desainnya masih sejenis earbuds yang tidak menggunakan ear tips kayak begini. Yap, layaknya earbuds, dia dipakai tanpa karet, tidak masuk ke dalam telinga. Sebenarnya ini preferensi masing-masing ya. Kalau kayak aku sih lebih prefer pakai yang jenis in-ear seperti ini, yang ada karetnya, masuk ke telinga. Yang menurut aku justru ini lebih nyaman. Kalau earbuds tuh jadi apa ya, rongga telinga kita tuh kayak diperbesar gitu untuk muat ukuran earbuds ini. Mungkin teman-teman ada yang takut sih, aku masih bingung kupingnya dimasukin pakai ear tips kayak begini. Tapi ada juga nggak takut, tapi ada juga yang memang nyaman pakai ear tips kayak begini. Kebalikannya, kalau aku sih nggak nyaman pakai kayak gini, tapi ada juga orang yang nyaman pakai TWS dengan bentuk earbuds kayak gini. TWS sekarang pun beberapa ada yang disematkan dengan fitur low latency atau gaming mode. Teman-teman yang masih pengen main game tapi pakai TWS, bisa pakai TWS tanpa khawatir latensi gitu. Untuk produk-produk TWS yang ada di Intium Indonesia saat ini mostly dari brand Moondrop. Dan lini yang paling murah, Moondrop Block. Nah ini buat teman-teman yang mau dimasukin pakai ear tips, nggak mau yang desain in-ear seperti ini. Ada TWS sejuta umat. Iya, Moondrop Space Travel. Viral gara-gara Gadgetin bilang ini top 5-nya dia. Space Travel ini harganya tergolong murah juga, ya 99.400.000. Kemudian kalau teman-teman udah mulai ngerasain kualitas yang lebih baik suaranya, ada ini. Mocha, desainnya juga lebih minimalis. Jadi buat teman-teman yang nggak mau desain rame-rame kayak Space Travel gini, suka yang minimalis desain gitu ya Mocha. Mocha ini juga bassnya nggak sebesar Space Travel, dia lebih balance. Aku sih lebih suka ini ya kalau secara karakter suara. Ya karena harganya juga Mocha 2 kali lipat sih dari Space Travel. Kalau dikasih pilihan antara Moondrop Golden Aegis atau Ultrasonic, ini aku bingung. Dua TWS ini range-nya sama di harga 1,2an. Secara desain kece sih dua-duanya. Desain sih aku jujur lebih suka desainnya Golden Aegis. Soal suara ini yang bikin galau. Moondrop Golden Aegis itu suaranya paling jernih dibandingkan semua TWS yang ada di sini. Sedangkan Ultrasonic lebih fun, lebih engaging. Jadi kalau dengerin Ultrasonic itu kayak dengerin Golden Aegis tapi bassnya lebih gede sedikit, cuma nggak sejernih Golden Aegis. Jadinya kalau harus milih agak susah. Kalau mau punya dua-duanya lebih mudah. Jadi ya buat temen-temen kalau nyari TWS yang pengen suaranya jernih banget ya ke sini, ke Golden Aegis. Kalau pengen yang lebih ngebass dibandingkan Golden Aegis, Ultrasonic. Bahas TWS cukup sampai situ. Kita lanjut ke cara dengerin musik lain yang juga nggak kalah simpelnya. Jadi kalau zaman dulu kan kita dengerin musik pakai HP langsung colok ya, karena ada output jack audionya. Ya aku ngalamin banget sih dengerin musik
colokin ke HP. Sampai akhirnya HP-HP baru nggak ada lagi yang punya jack audio, nggak bisa nih nyolokin ini langsung. Akhirnya ternyata pabrik-pabrik audio mikirin banget gimana sih caranya supaya kita bisa tetap dengerin musik tinggal colok HP. Mereka bikin earphone, bikin IEM yang kayak gini, yang colokan ujungnya USB Type-C. Buat teman-teman yang belum tahu, IEM itu apa sih? IEM itu singkatan dari in-ear monitor. Desain yang seperti ini itu disebutnya desain IEM, yaitu tadi in-ear monitor. Sedangkan kalau yang kayak drop block ini disebut desain earbuds. Tadinya awalnya cuma dipakai sama musisi-musisi, karena dengan pakai sok begini kemudian ada pengaitnya di kuping bikin dia steady. Sedangkan kalau earbuds itu nggak steady di kuping. Nah, ini tenar banget nih teman-teman, cukup best selling. Jadi banyak banget pasti teman-teman yang udah punya Moondrop Q2 DSP, karena murah banget juga sih. Harganya nggak jauh beda sama Space Travel, dia 395.000. Ini rilis tuh di tahun lalu dan laris banget. Suara yang mudah disukai oleh kebanyakan orang, balance dengan bass yang punchy. Yang mostly lebih prefer suara yang ngebass, yang fun engaging. Kayaknya tuh kalau dengerin musik pakai earphone-nya tuh lebih exciting gitu. Ini cocok banget. Setelah itu ternyata 1 tahun berlalu Vio ngeluarin earphone yang ujungnya USB Type-C kayak Q2 DSP, tapi harganya jauh lebih murah. Ini Vio JD10, sama-sama USB Type-C. Harganya cuma 189.000 teman-teman. Desainnya sama, jenis IEM. Cara dengerin musik sekarang tuh paling simple selain pakai TWS ya, pakai IEM yang kabelnya ujungnya ini USB Type-C kayak JD10 ini. Nah, sekarang ini kan untuk kualitas paling murah. Ya suaranya nggak jelek, cukup oke. Jadi suaranya tetap bisa kita enjoy nikmatin. Kalau teman-teman pengen yang mudah juga USB Type-C dan pengen kualitas suara yang jauh lebih baik, ada ini yang best selling juga, Moondrop May. Moondrop May ini boxnya udah cukup premium teman-teman. Packagingnya udah cakep banget. Harga 1.010.000. Dari material kabelnya juga udah beda banget teman-teman. Dibandingkan Q2 kan kabelnya, tapi kalau Moondrop May ini udah braided bagus banget begini, yang transparan, jadi serat kabelnya kelihatan. Nah teman-teman kalau beli IEM kayak gini pasti nanti dapat e-tips seminimal-minimalnya, dapat tinggal pilih deh teman-teman mau yang ukuran S, medium, atau L large. Untuk Moondrop May Drop Q2 ini ada aplikasinya teman-teman. Kalau yang pakai iPhone sekarang pun udah ada aplikasinya di App Store. Nah untuk Moondrop May dan Moondrop Q2 DSP ini tuh bisa diakses atau disetting pakai aplikasinya teman-teman. Untuk yang pakai HP Android bisa ke website Moondrop Lab, download aplikasinya di sana karena nggak ada di Play Store. Tapi kalau yang pakai iOS atau pakai iPhone bisa download aplikasinya di App Store. Kita lanjut ke cara dengerin musik yang masih simple, bisa lebih luas pilihan IEM-nya, yaitu dengan pakai audio adapter yang ada di AC-nya. Ini bisa dibilang audio adapter, bisa dibilang dongle, banyak banget pilihannya juga untuk audio adapternya. Jadi cara pakainya tinggal colokin ini ke HP begini, terus tinggal pilih deh mau pakai IEM-nya apa. Kita jadi lebih luas untuk pilih IEM-nya apa. Misalnya udah terlanjur suka karakter suara satu IEM ini, tapi pengen gampang dengerinnya di HP, tinggal colok, ditambahin audio adapter kayak gini. Untuk audio adapter paling murah itu dari brand Vio, cukup famous saat ini karena harganya sih 189.000. Setelah Vio J11 ada juga Soft Ears S01 ini yang baru banget masuk juga. Ini mirip JA11 tapi suaranya jauh lebih baik dan harganya juga lebih mahal daripada JA11. Itu karakter suaranya Soft Ears S01 ini netral. Buat teman-teman yang pengen karakter suaranya lebih warm, tuh bisa ke Vio K11. Nah, Vio K11 ini ada dua nih jenisnya. Ada yang USB Type-C, ada yang Lightning. Di teman-teman yang masih pakai iPhone dengan konektor Lightning, bisa pakai Vio KA11 ini. Suaranya udah jauh lebih baik JA11 dan lebih baik dibandingkan S01-nya Soft Ears. Ini harganya 480 ribuan. Kemudian aku sebenarnya ada beberapa produk dari Didi Hi-Fi. Ada TC35 dan TC44
Itu yang harganya 600 ribuan dan 900 ribu. Ada yang lebih tingginya lagi, ini TC35 Pro E2, harganya 1,2an. Dia pakai CS43131. Istimewa tuh kabelnya sih. Ini tuh kabelnya sebenarnya dijual terpisah. Nah, kabelnya tuh di Hi-Fi TC07S. Dia famous banget, mana ya kabelnya. Bisa juga TC07S, tapi kalau di TC35 Pro E2 ini sambung ya teman-teman kabelnya. Ini suaranya jernih banget. Ada lagi sebenarnya satu lagi yang lebih tinggi dari ini, tapi dia jacknya khusus berukuran 4,4 mm. Nanti juga aku akan bahas jack 4,4 ini itu apa sih, gak kayak biasanya gitu, agak gede jacknya. Kalau kayak di Hi-Fi TC35 Pro E2 ini colok HP gini, kemudian tinggal colokin earphone gini, terus langsung dengerin musik, bisa langsung enak dia. Fitur-fitur tiap audio adapter beda-beda teman-teman. Di Hi-Fi TC35 Pro E2 ini dia nggak bisa pakai earphone yang ada mic-nya, tapi kalau pakai JA11 dia bisa pakai earphone yang ada mic-nya. Jadi dia bisa dipakein earphone dengan jack 3,5 mm yang ada 3 strip atau disebut TRRS. Yang bisa lagi tuh ini Soft Ears S01, dia bisa juga untuk earphone yang ada mic. Lanjut kita bahas cara dengerin musik yang makin banyak opsinya nih. Cara dengerin musik yang satu ini memang udah nggak sesimpel nyolokin audio adapter begini, walaupun caranya sama. Cara dengerin musik selanjutnya ini lebih advance daripada ini karena bisa muat komponen audionya lebih banyak. Salah satu bendanya kelihatan nih bagian dalamnya. Ini namanya dongle DAC teman-teman. Dongle DAC bentuknya kayak gini mostly. Dalamnya tuh komponen-komponen gitu. Nah ini lebih kelihatan lagi nih. Yuki SE kayak gini, kemudian kayak gini kan nggak bisa muat komponen-komponen audio banyak. Jadi wajar kalau kualitas suaranya jauh lebih bagus. Dan untuk dongle DAC ini juga ada dua jenis atau gimana ya bilangnya. Dari fiturnya sih ya, dari fiturnya ada yang via kabel USB dicolokin ke HP gini, atau ada yang bisa pakai Bluetooth. Kalau yang ada Bluetooth gini dia ada baterainya. Nah, jadi kalau kayak gini, dia nyalain powernya ini, ngambil baterai dari HP. Kalau yang ada fitur Bluetooth-nya, itu di dalam alatnya ini ada baterainya, connect ke HP buat nyalain. Kalau kayak gini, sebetulnya masih ada lagi yang lebih murah daripada Vio BTR 13 ini, namanya Vio BTR 11. Harganya cuma 350 ribuan. Ini Vio BTR 13, kemudian ada lagi Vio BTR 15, dan yang paling tinggi serinya BTR 17 ini yang kakaknya dari BTR 13 dan BTR 15. Seri paling tinggi dari BTR. Untuk per dongle DAC-an ini macem-macem banget karakter suaranya, kualitas suaranya. Dan saat ini udah banyak banget orang yang pakai dongle semacam ini. Karena memang benar-benar bisa menghasilkan suara jauh lebih baik, jauh lebih bagus dibandingkan dengerin musik pakai TWS atau pakai earphone 100 ribuan, 300 ribuan. Lebih baik dari pakai Drop May yang harganya 1 juta dengan USB Type-C. Untuk audio adapter kalau yang sekelas TC35 Pro E2 ini sudah bisa menyamai dongle-dongle DAC yang juga harganya di sekitarannya. Aku breakdown soal dongle DAC. DAC itu singkatan dari Digital to Analog Converter. Jadi kalau zaman dulu HP yang masih ada colokan audionya itu di dalamnya ada DAC-nya. Jadi dia proses konversi data digital ke sinyal audio analog itu ada di dalam HP-nya. Sekarang karena di HP udah nggak ada DAC-nya, justru jadi industri baru muncul alat-alat kayak dongle DAC ini. Dongle DAC ini benar-benar beragam banget juga dari harganya, kualitas suaranya, dan bahkan karakter suaranya. Kayak yang paling murah saat ini ada di sini SM-SL D10. Ini harganya di 1,1 1,2 ya. Karakternya netral banget. Ada lagi nih dongle dari Ibaso Junior, Ibaso Makaron. Ini aku liatin di sini ya karena barangnya lagi nggak ada di sini. Kalau Ibaso Junior Makaron suaranya warm dengan bass yang bold, punch gitu. Beda banget harganya. Yang Ibaso Junior Makaron 900 ribuan dan ini 1 jutaan. Tapi karakternya bertolak belakang. Ada lagi kemudian di range berikutnya Vio KA13, karakter suaranya agak V-shape.
bassnya gede dan treble-nya cukup ngecering. Teman-teman yang suka dengerin lagu pop dan elektronik gitu lebih dapat excitement-nya nih dengan karakter suara V-Shape ini. Atau dengerin lagu-lagu yang oldies gitu kan, karena mostly mixingan atau mastering musik zaman dulu itu lebih ke warm, bisa kebantu sama VIO KA13 ini. Dari range 1,3an tadi naik lagi ada masih dari brand VIO KA15. Ini bener-bener sweet spot kalau menurut aku. Di harga 1.750.000 dapat kualitas suara udah mulai serius. Dia karakter suaranya warm, gak terlalu warm gitu. Jadi jernihnya tuh dapat banget juga. Ngerasain level suara yang berbeda ketika pakai VIO KA15 karena kayak ruang musiknya tuh lebih terasa. Itu mungkin juga yang bedain alat-alat audio murah di earphone ratusan ribu ini yang pakai atau kayak C2 DSP ini dibandingkan misal pakai dongle, yaitu kapasitas mereproduksi suaranya. Bisa mempresentasikan ruang musiknya tuh belum terlalu bisa untuk yang harga murah-murah. Nah, pakai dongle kayak gini udah pasti berasa. Yang aku baru sadarin juga sekarang setelah bermain cukup lama, udah hobi ini cukup lama, sensasi yang hilang yang belum dirasakan dari musik yang kita dengar selama ini tuh ruang musik itu. Dulu dengerin bisa pakai earbuds, kalau ke HP doang, kemudian dengerinnya MP3 kualitas yang belum baik gitu, ruang musiknya yang jadi kurang terasa gitu. Itu ternyata kompresi MP3 itu untuk ngecilinnya tuh ngilangin ruang musiknya. Ketika kalian MP3 pakai dongle DAC kayak gini, itu ruang musiknya bisa sedikit lebih jadi kembali gitu, jadi lebih terasa gitu, jadi bisa menikmati, bisa ngerasain oh begini ternyata ruang musik imaging sama orang-orang yang udah hobi audio kayak gini. Lanjut dari VIO KA15 itu masih ada saudara sepantarannya dari brand Ibasso DC06 Pro. Ya gundal gandul memang, tapi ya itu jadi leluasa, dapat kualitas lebih baik, bisa milih pakai earphone apa. Ke earphone dari Moondrop, ini jacknya tuh nggak kayak biasanya, jack 4,4 mm. Alat-alat dongle DAC kayak gini sekarang ada punya colokan untuk jack 4,4. Ibasso DC06 ini harganya sekitar 1,9. SMSL D10 tadi atau Makaron yang 900 ribuan tadi juga udah punya. Dan mostly nih yang udah hobi audio banyak yang main di range ini. Kalau abis dari Moondrop May itu biasanya udah mulai punya dongle, pada beli ini Shift Gakwe, colokin ke dongle. Donglenya mau VIO KA15 ataupun mau SMSL D10, mau BTR13, bebas. Set alat dengerin musik kayak gini saat ini tuh paling umum, antara yang pakai Bluetooth ataupun yang pakai USB Type-C gini. Ini paling umum dan seru gitu. Jadi kalau udah mulai khusus nih, kalau udah main dongle DAC, ayam yang range harganya di atas 1 juta. Paling terkenal ada DC07 Pro. Ini range-nya bisa dibilang kelas menengah karena dia harganya di 3.500.000. DC07 Pro ini dongle rilisan 2024 terbaik dari semua aspeknya, bagus banget tonalnya atau karakter suaranya sendiri, kemudian teknikalitas kayak soundstage dan imaging yang tadi aku bilang kita rasakan, lebar, kemudian ada kedalamannya. Spesial unik dari DC07 kenapa jadi terbaik itu ada di detail dan attack-nya. Detailnya lebih jelas, attack-nya lebih tegas tapi nggak sampai menyakiti kuping. Level yang justru aman banget tapi unik, makanya jadi ini attack-nya tegas, bagus, aman banget suaranya, nyaman gitu. Dan itu nggak ada di dongle lain. Untuk saat ini dongle paling mahal yang ada di Intim Indonesia ini teman-teman, DC Elite, yang ternyata juga laku banget. 11-12 lakunya kayak DC07 Pro. Harganya hampir 2 kali lipat di 6,5 juta. Aku akan sedikit jelaskan summary aja soal dongle-dongle yang ada di Intium. Jadi udah ada SMSL D10, kemudian Makaron, kemudian VIO KA13, kemudian ada VIO KA15, power paling gede di 2 jutaan ada VIO KA17, UKSE sebenarnya di bawah Deng tadi, saudaraan VIO KA15 dan Ibasso DC06 satu range harga. Kalau mau yang bassnya bold ke DC06, kalau mau yang netral-netral ke Aune UKSE, kalau mau yang warm-warm ke VIO KA15. Itu
yang megah-megah, powernya besar ada Vio KA17. Terus yang lebih tinggi dari Vio KA17, Sony Yuki di 2,7an, 2,8. Suaranya paling bening, gak ada yang lebih bening dari ini. Dia bening banget, separasinya bagus banget. Agak bright sedikit, DC07 Pro. Dan sebenarnya ada Ibasso Nunchaku yang baru rilis banget. Yang belum nonton video Ibasso Nunchaku bisa cek video ini. Ini tadi belum seberapa pakai dongle DAC. Masih ada lagi jenjang-jenjang berikutnya. Selanjutnya tuh ini, dengerin musik pakai alat seperti ini. DAC-M Portable atau DAC-M Portable. Walaupun sebenarnya di dalam dongle-dongle kayak gini pun ada amplifiernya. Cuma karena tidak begitu besar jadi nggak bisa atau nggak diomongin. Ini untuk orang-orang yang udah mulai rasain ketagihan gitu, pengen kualitas musik yang lebih tinggi. Kalau tadi dengerin pakai dongle-dongle gini, untuk dengerin headphone lebih terbatas. Powernya nggak begitu besar. Jadi memang dongle kayak gini diciptakan untuk udahan high-end. Misalnya mau dengerin headphone kayak Vio FT1 ini bisa banget. Ini dari brand Vio juga, namanya Q15. Dikoneksikan ke HP juga bisa. Ini agak ribet memang, tapi memang kualitas suara yang dihasilkan itu jauh lebih baik dibandingkan kita pakai dongle. Dan mostly juga banyak teman-teman pakai ini tuh dikoneksikan ke laptop atau ke PC. Oh ya, sebenarnya aku lupa juga jelasin, dongle-dongle kayak gini juga, kayak dongle DAC kayak gini tuh bisa juga dikoneksikan ke PC. Cuma ya tadi, powernya nggak sebesar kalau pakai ini. Jadi perbandingannya, katakanlah ini powernya nggak nyampe setengah watt. Kayak ini juga powernya itu 150 mW, berarti ya setengah watt lebih dikit. Sedangkan kalau pakai Vio Q15 ini, powernya tuh 1600 mW atau 1,6 watt. Besar. Untuk mendengarkan headphone open back, dengerin pakai ini berasa lively banget. Kalau tadi ribet pakai ini, terus ribet harus nyolokin sesuatu ke HP, dongle atau pakai adapter gitu, yang udah nggak pengen keganggu HP-nya untuk komunikasi, harus udah punya alat ini musik player. Kalau zaman dulu iPod, ada Walkman, kalau Walkman kaset kali ya, dan CD player gitu. Ini kayak iPod Touch, tapi iPod Touch punah termasuk gara-gara alat kayak gini karena nggak bisa keep up. Ini disebut dengan DAP, Digital Audio Player. Musik player portable kayak gini saat ini mostly sistemnya berbasis Android, tapi jangan dibandingin sama HP. Jadi kalau teman-teman bandingin secara specs, prosesor dan RAM, pasti jauh di bawah specs HP zaman sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang pakai Dragon 8 Elite, RAM 12 GB. Di HP zaman sekarang paling pakai Snapdragon 680 dan RAM-nya cuma 3 GB. Storage-nya masih ada yang kayak gini 32 GB, tapi bisa pakai micro SD up to 2 TB. DAP kayak gini, itu di dalamnya kayak gini. Jadi ada chip audionya, ada DAC-nya, tapi juga udah ada playernya. Kayak nggak perlu lagi nyolokin HP sini, nggak perlu, ngapain, karena udah ada ini. Udah dedicated device buat dengerin musik. Beragam banget nih. Ini dari brand Ibasso, dia Android based. Put audionya ada jack 3,5 mm dan 4,4 mm. Ukurannya pas di genggaman tangan. Ini DX260. Sweet spot juga untuk digital audio player buat teman-teman yang pengen dengerin kualitas yang mulai serius, 14 jutaan atau 17-an juta. DX260 ini the best. Tapi tenang, jangan kaget dulu. Iya memang ada yang 14 juta, tapi ada juga buat yang baru mulai-mulai, Vio JM21. Vio JM21 ini juga Android base, sama kayak Ibasso DX260. Ukurannya juga mirip-mirip, lebih kecil ini sedikit, output 3,5 dan 4,4. Bahkan uniknya nih, si JM21 pakai chip audio yang lebih tinggi kelasnya dibandingkan DX260. Ya, JM21 ini pakai CS43198 chipnya. DX260 pakai CS43131, satu seri di bawah CS43198. Tapi jumlahnya yang membedakan. Kalau si JM21 cuma pakai dual chip, sedangkan kalau DX260 pakai octa chip, chipnya ada 8. Secara kualitas suara pun memang belum yang jauh banget lebih tinggi dari pakai dongle. Kualitas dengerin musik pakai JM21 itu setara dengan kualitas audio yang dihasilkan sama Vio KA15. Jadi akan di range itu. Harga 3,5 juta teman-teman. Yang sebenarnya kelewatan murah. Ingin aja dengan kualitas suara dongle 2 juta, tapi ada layarnya, Android base, Snapdragon 680, RAM 3 GB,
Udah nggak perlu lagi nyolokin ke HP, udah dedicated device. Itu tadi dengerin musik pakai DAP, udah sampai sini. Ini harganya 3,5 juta. Ada lagi Cayin 3 Ultra, ini sama-sama musik player tapi dia nggak Android base. Dia punya OS sendiri, amplifikasi tabung. Nah, nanti teman-teman bisa nonton videoku yang ini untuk lebih detailnya. Ada level di bawah DX260, DX180. Dia secara bentuk mirip sama DX180, tapi secara bobot lebih ringan DX180. Lebih tebal DX260 sedikit, ini kayak lebih tipis sedikit. Kualitas suaranya bagus DX180 dibandingkan JM21. Kemudian naik, sampailah ke DAP kelas Sultan. Tiap rentang harga tuh sebenarnya ada DAP. Di belasan juta ada DX260, di 20-an juta ada Cayin N63, kemudian di 30-an juta ada Astel Enkern SP3000M. Nah, udah mulai ke seri flagship nih. 3000M itu M-nya mini. Kalau yang nggak mininya ini seri T. T-nya tuh singkatan dari tube. Jadi di dalam chip player ini ada tabungnya, ada amplifikasi tabungnya. Untuk harganya sendiri di 58 juta. Yes, kelas Sultan. Jadi memang dengerin musik pakai ini tuh udah berasa mewah ya, mewah banget. Bahkan di rentan 20 jutaan itu udah berasa mewah. Buat aku sendiri, aku mengkategorikan high end itu sebenarnya 20 jutaan itu udah termasuk high end. Kalau menurut aku, yang harga 50 jutaan ini, 10 juta, 50 jutaan ini udah menurut aku udah ke luxury things gitu. Pergaulan audiofilnya udah summit V mungkin gitu. Tentunya untuk mendengarkan ini juga di pairingnya nggak pakai ayam harga sejutaan atau ayam harga 300 ribuan. Di Intium ada ayam namanya Soft Ears Enigma. Teman-teman bisa cek video unboxing kita yang ini. Soft Ears Enigma ini harganya di 60 jutaan. Lebih tepatnya dia harganya 65 juta. Ya, itu tadi cara-cara mendengarkan musik dengan alat-alat audio portable. Semua alat-alat ini teman-teman bisa beli semua e-commerce Intium Store, dealer-dealer resmi Intium Indonesia. Teman-teman yang penasaran, cus datang aja ke showroom Intium Indonesia. Alamatnya udah aku kasih di link di bawah. Demo dari produk-produk audio yang berantakan ini ada, teman-teman bisa datang, bisa cobain, beli di tempat. Buat teman-teman yang mau langsung check out ya, langsung aja gas ke Intium Store. Ada di Shopee, ada di TikTok, juga di Tokopedia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Please like dan share juga video ini biar teman-teman kalian juga tahu benda-benda yang berserakan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Ciao.